Mizuno Wave Rebellion Pro 3. Halo guys, Dimas di sini dan Evan di sini. kita bakal ngebahas tentang Wave Rebellion Pro 3 ya. Yang ini paling baru ya. Yes, paling baru ini. Paling baru dari Mizuno, super shoes lah ya terbaru. Super shoes Mizuno. Dan ini super shoes yang paling aneh ya, karena nggak ada heel-nya. Kita mau bahas first run-nya dulu, sekitar under 10 kilo ya. Kita Masih cobain sepatu ini sebelum dipotong-potong. Nah, yang pertama nih, dari segi materialnya dulu nih. Bro Evan, sebagai yang ngetes ini, ada insight apa dari segi material-materialnya dulu nih? Material sebenarnya apa ya? Gue gak bisa bilang ini material biasa aja sih, tapi overall dia apa ya? Gue suka cara dia ngunci sih sebenarnya. Kalau dari sepatu ini, even supportnya nggak ada ya. Kalau misalnya lihat sendiri, supportnya hampir minim di bagian heel buat ngelok kaki kalian. Tapi apa ya? Karena fitting yang last dan fitting yang dia pakai bagus. Kalau menurut gue materialnya ini jadi apa ya? Materialnya nggak terlalu stretch sebenarnya. Tapi fit di kaki tetap pas gitu, dan ini kerennya brand Jepang kali. Iya, setuju. Jadi gue mungkin kasih insight aja sebagai nyobain Rebellion Flash ya. Nah, dimana kalau dari segi material kelihatannya mirip, tapi yang Pro ini improve ya. Dia lebih baik. Memang kalau kita pegang ya, hand feel-nya juga ini lebih halus, lebih durable gitu kalau kita coba pegang doang. Nah, cuman durabilitas kan nanti kita tes ya. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak lah dari segi itu. Nah, kalau tadi Evan ngomongin soal fitting ya. Jadi jangan berpikir Rebellion Pro ini sama Flash itu fittingnya sama. Enggak. Oh, beda? Beda. Mungkin karena dipikirin juga buat race, si Rebellion Pro ini di bagian toe box-nya itu lebih longgar. Jadi bukan lebih longgar gimana banget ya, tapi lebih roomy lah. Menghindari resiko-resiko blister. Dan kombinasi roomy ini ditambah dengan material uppernya nih yang halus, itu sangat-sangat meminimalisir resiko blister. Jadi ini sepatunya cepat, fittingnya juga memang sebenarnya dibilang yang wide banget juga enggak. Cuman kalau pengalaman gue nyobain dua-duanya sih sebenarnya ini malah potensiali ya lebih nggak bikin blister. Bahkan dibandingin sama yang flashnya. Itu gue merasakan juga sih sebenarnya, karena apa ya, kalau misalnya dibandingin sama Solar, ya kasarnya beda, dia lebih halus. Lining dalamnya juga dia lebih kerasa beda gitu, kalau nggak keras gitu kan, nggak kasar lah gitu istilahnya. Jadi tengah-tengah ya. Dia itu materialnya lebih nge-grip nggak sih ke kaos kaki ya, terutama kalau kita pakai kaos kaki yang oke ya. Ya kalau kaos kaki yang asal ada aja ya gue nggak tahu. Cuma kalau buat yang merek-merek sport lokal gitu, kayak kita nyobain pakai Richam X, itu lebih material ini tuh lebih nge-grip ke kaos kakinya. Betul. Detail banget ya orang Jepang kalau dipikirin sampai segitunya. Itu dia, nggak ngerti makanya sepatu beginian. Locking talinya juga tadi bagus ya kalau kata Evan ya. Kalau kata gue sebenarnya ini lebih nggak se-oke yang flashnya malah. Tapi ada satu hal yang gue rasa ini nggak masalah sama sekali. Karena pas kita lepas pasang nih, ini gampang-gampang aja. Terus ada resiko kebuka nggak? Nggak, sama sekali nggak ya. Nah pas flash kemarin itu justru kebuka. Gue kebuka 2 kali, lari 5 kilo, kebuka 2 kali talinya. Sedangkan yang ini pun gue setuju ya, ini entah kenapa visualnya mungkin kelihatannya biasa aja, tapi dia justru malah lebih ngelok si ikatan-ikatannya, lebih aman, lebih secure. Apalagi lu pakai ini buat cepat, dan itu sangat lu butuhkan gitu. Kalau misalnya lu larinya kenceng ya, lock dari talinya ini sangat penting sih. Material si soalnya ya, lebih empuk nggak sih? Material, wah gila, ini lebih empuk sih benar-benar jujur. Karena apa ya, kalau misalnya ngomongin material soalnya, boncinya tuh lebih kerasa apa, dan kalau semakin kalian cepat boncinya semakin kerasa gitu. Mungkin nanti kalau ngomongin performance, gue punya satu tips and trick dah pakai sepatu ini gitu ya. Gitu. Nah sebelum ngomongin ke performance nih, gue mungkin kasih sedikit insight dari segi material, terutama buat kalian yang lagi bingung ya mikirin flash atau pro-nya. Materialnya tuh sebetulnya mirip banget si foamnya, tapi foamnya ini tuh sebenarnya lebih firm daripada yang flash. Cuman pas dipakai nih efeknya agak beda. Kalau ditanya enakan mana ya enakan yang pro, ya wajar ya. Kalau kalian pakai full marathon gitu kan harus lari di 42 kilometeran gitu ya, makanya butuh yang lebih enak ya ini feel-nya. Lebih stabil mana? Ini kalau jawabannya. Kalau menurut gue ya lebih stabil ini. Ya karena apa ya, benar ini lebih firm karena ini material yang dibutuhkan karena heel-nya nggak ada bro. Jadi apa ya,
harus bisa ngejaga postur lu biar gak kemana-mana kakinya. Jadi ini emang kayaknya udah dipikirin sama Mizuno-nya gitu. Even gak ada heel-nya, gimana biar kita berdirinya gak terlalu jinjit dan berdirinya tetap semestinya lah istilahnya kayak gitu. Nah dibikin dari si sole-nya kalau menurut gua, makanya stabilitasnya even minim tapi tetap ada lah gitu. Gimana ya jelasinnya gitu? Iya, nanti kita akan jawab di bedahnya aja kalau kayak gitu. Jadi sekarang mungkin kita lanjut ngomongin performance-nya nih. Oke. Gimana? Wah, ini satu hal yang semangat banget gue dari si Mizuno Rebellion Pro 3 ini. Karena gue emang tipe yang larinya kadang cepet, walaupun ini kaki gue lagi cedera dan sangat mengganggu sebenarnya. Ada satu trik dari sepatu ini. Kan kalau misalnya dilihat dari si sepatunya, mungkin kalian akan lari pakai bagian depan nih, bola-bola kakinya, pakai bola-bola kakinya. Nah, tapi ternyata spring effect-nya beneran kerasa kalau kalian lari bener pakai ini. Oke. Kalian sprint pakai ini guys. Gua nanti ada videonya gua ngerekam. Gua lari 1 menit, at least kayaknya 400 meteran, gua sprint. Dan semua langkah gue pakai ini. Wah, luar biasa pokoknya rasanya pakai itu. Daripada misalnya pakai ini, kalau misalnya pakai ini tuh kaki kalian bakal lebih cepet dan lebih membebani si ankle kalian. Lebih membebani ankle kalian. Sedangkan pakai ini agaknya lebih merata kakinya. Dan semakin kalian cepat, springnya lebih kerasa karena bantalannya lebih tebal di sini daripada di sini. Agak beda ya sama reviewer luar yang sangat tidak menyarankan kalau pakai bagian belakang. Jadi temuan kita masih possible gitu. Cuman enak atau enggak? Enaknya itu tergantung sama formula kalian, kebiasaan kalian gitu. Kalau mungkin biasa bisa aja enak. Kalau nggak biasa ya kita tidak menyarankan juga, mending di bola-bola kaki. Nah kalau gue sebenarnya tim yang mendingan pakai bola-bola kaki. Nah tapi ini ada ngaruhnya juga nih kalau kita di bola-bola kaki. Ternyata yang paling stabil tuh posisinya ketika kita mendarat di bola-bola kaki. Meskipun mungkin ya kalau kita pakai bagian belakang enak, tapi berkurang kestabilannya. Ya, apalagi kalau di depan. Nah, gue nyobain juga front foot strike ya, itu lebih goyang lagi. Kayak gitu. Cuman ada satu hal nih yang perlu kita sadarin. Ini kan ada plat karbonnya. Nah, kalau mau di-utilize carbon plate-nya dengan baik, kalian perlu mendarat di bola-bola kaki karena lentingannya itu lebih kerasa ketika kita mendarat di sini. Ya. Kalau nggak di sini belum kerasa dorongan jinnya. Dorongan jin. Iya. Benar setuju. Pakai sepatu ini tuh lebih cepet loh. Kerasa nggak sih? Iya, sangat berasa dari sepatu ini. Cuma ya balik lagi karena gue larinya pakai ini nih agak beda ya, agak pick me lah istilahnya gue. Dari si plat karbon ini nggak terlalu berasa. Tapi emang kalau misalnya lu kaki depan pun nggak apa-apa, cuma agaknya kalau misalnya endurance lu masih lemah gitu, masih kurang bisa jago lari cepat dalam jangka waktu yang panjang, ya pakai kaki depan pun melelahkan lah guys, kayak gitu. For front malah salah satu bahayanya ya, gue mencurigai adanya potensi kita shin split kalau pakai for front, karena gue sendiri nih di ketika gue nyobain pakai forefront gitu ya, lebih kebebanin otot-otot di kaki bagian bawahnya. Nah, makanya paling aman sih sebenarnya di bola-bola kaki ya kalau buat sepatu ini. Nah, kita ngomongin gripnya nih ya kalau di paling bawah. Gimana kesan-kesannya mencoba di jalanan, terutama lagi basah kan belakangan. Gue belum sempat di yang basah soalnya. Gue udah pakai dan mantap. Apalagi yang bisa menjelaskan itu semua gitu ya. Walaupun nggak decit lebay kayak gitu, nggak terlalu begitu. Tapi ini sangat cukup kalau buat road runner doang, apalagi cuaca yang sekarang. Tapi kalau misalnya lumpur sih masih tetap kena ya, masih tetap licin lah. Cuma kalau misalnya jalanan basah, trotoar kayak gitu, ini masih aman. Oke. Oh jadi ini malah nggak berdecit ya? Kalau yang flashnya dia lumayan berdecit sebenarnya. Nggak terlalu lah, maksudnya kalau misalnya, apalagi kalau kotor kayak begini kan decitnya hilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi bersih, lagi baru dipakai, masih ada. Sekarang mungkin buat kalian nih yang ngerasa larinya belum cepat, lu masih rekomen nggak? Tidak. Jangan. Malah berbahaya ya? Jangan aneh-aneh, berbahaya. Iya serius. Sepatu ini tuh kalau menurut gue minimal ya, pace kalian harus 4. Sama kayak Rebellion Flash kemarin. Atau minimal deh kalian formnya udah bagus. Nah kalau udah memenuhi syarat-syarat itu, barulah ini sepatu yang cocok buat kalian. Karena kalau buat pemula, FOMO, jarang lari, sebulan paling sekali gitu ya, sorry bro, bukannya meremehkan, ini bukan sepatu yang aman buat kalian. Sepatu ini bagus banget, serius. Tapi segmen sepatu ini adalah pro runner, bener-bener orang yang berpengalaman gitu. Karena ya kalau ngaku ya, kalau kita aja sebenarnya masih ke recreational runner, belum sampai pro banget, kita mengalami beberapa masalah gitu kalau pakai sepatu ini jangka panjang. Kalau buat jangka pendek, kita test speed, itu enak banget.
kalau nyobain di atas 5 kilo gitu, itu mulai nih. Apalagi kalau kalian punya high mobility ankle nih kayak gue, yang gampang ankle sprain gitu ya, goyang-goyang, wah enggak. Ini di skip aja, tolong. Mendingan cek Mizuno yang lain kalau kalian mau. Iya, kalau misalnya mau cari daily trainer doang, kalian pengen banget, misalnya kalian wibu nih. Wibu! Pengennya Mizuno atau Asics gitu kan. Oh iya, kalau misalnya kayak gitu kan. Sepatunya wibu kalau Mizuno kan Asics. Nah, kalau gitu ya nyarinya Wave Rider aja, nggak usah Wave Rebellion kayak gitu. Ya, untungnya sih di toko langganan kita di Starting Line ada ya. Betul. Wave Rider juga ada. Menurut gua malah salah satu toko yang punya Mizuno paling komplit buat running itu di Starting Line sih. Oh ya? Iya. Makanya kenapa kita nyari ke sana, karena ya kalau kita nyari di Bandung nih, siapa coba yang punya ini? Nggak banyak men toko di Bandung yang punya ini. Makanya cuma adanya di Starting Line. Ya, cocok sih, banyak yang pro juga kan belanja di sana ya. Betul. Bahkan setahu gue nih, kelas Mas Agus Prayogo juga belanja di sana. Jadi kalian kalau mau penasaran nyobain sama sepatu ini, bisa main-main ke sana ya. Kita kemarin dapat di cabang yang di Pascal. Jadi di sana ada ini juga, ada treadmill juga, bukan treadmill ya, treadmill lah ya. Buat kalian coba-coba dulu sepatunya, cocok atau enggak, boleh kok dicobain di sana. Plus yang gue lagi penasaran nih, mungkin nggak ya kalau kita gerebek lagi ke sana, kita cari semua lini Mizuno yang ada. Waduh. Terus kita bikin semacam kayak buying guide-nya. Buying guide-nya. Seru nggak sih? Seru sih, harusnya seru ya. Coba komen di bawah nih kalau kalian tertarik buat bikin buying guide Mizuno. Nah, kita nanti akan coba usahakan ya. Itu aja kali ya, Wave Rebellion Pro 3 yang bakal kita potong-potong besok. Nah, tinggalin komentar kalian apa aja yang harus kita cek soal sepatu ini. Gue Dimas undur diri dan gue Evan undur diri. Sampai ketemu di First Run selanjutnya.